Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Kurniawan, NPM 1957051007, kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang minimalisasi DFA. Banyak produksi rancangan finite state yang dapat dihasilkan dari sebuah regular expression DFA atau Deterministic Finite Automata merupakan salah satu finite state mesin di mana hasil dari konversi sebuah NFA ke DFA atau array ke DFA mungkin belum yang terbaik atau efisien. Jumlah state yang dihasilkan tersebut dapat diminimalisasi dengan menggunakan dua macam metode, yaitu metode partisi atau grouping atau dengan filling table. Contohnya, di sini kita meminimalkan jumlah state pada DFA dengan menggunakan metode partisi. Ini contohnya, lalu di sini ada fungsi transisinya. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dan non final state. Di sini state A sampai H adalah non final state, sedangkan sisanya merupakan final state, sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi state A sampai H dan grup 2 berisi state I. Setelah membagi seluruh state ke dalam kedua grup tersebut, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan partisi lagi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat di-merge atau menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu state saja. Akan tetapi, jika state-state di dalam sebuah grup memiliki fungsi transisi yang berbeda, maka akan dilakukan partisi kembali, yaitu dengan memecahkan state yang berbeda tersebut ke dalam grup yang baru lagi. Hal ini dikarenakan kedua state tersebut memiliki fungsi transisi yang berbeda, sehingga tidak dapat diminimalkan menjadi satu state saja. Pada contoh ini, dilakukan pengecekan terhadap fungsi transisi dari masing-masing state, apakah menuju ke grup 1 atau ke grup 2. Dilihat bahwa transisi yang ada di grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini ada transisi state FGH yang mempunyai transisi berbeda dengan state ABCDE. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya grup ini dipartisi menjadi grup yang lebih kecil lagi dan dilakukan pengecekan kembali. Fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Hasil dari partisi yang kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi ini tabelnya udah di grup-grupin. Lalu partisi yang kedua menghasilkan 42 grup, dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Hasil dari partisi berikutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya setelah di partisi tadi. Hasil dari partisi tabel saat ini memiliki grup dengan fungsi transisi yang searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, dan D. Oleh karena itu akan dilakukan partisi kembali dan hasilnya dapat dilihat pada berikut. Nah, ini tabel hasil dari partisinya. Setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah selesai dilakukan, dan state yang memiliki arah yang sama atau di dalam grup yang sama berarti dapat di-merge menjadi satu state saja. Contoh, state B, C, dan D memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, dalam DFA yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan ketiga state tersebut. Berikut adalah hasil DFA yang telah diminimalisasikan, di mana state yang awalnya berjumlah 9 menjadi 6. Nah, ini
setelah diminimalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.